Halo. Ini podcast pertama. Iya, ini podcast pertama kita. First time dan first impression. Jadi kali ini kita mau membahas tentang ini sih, kehidupan kita, POV kita masing-masing. Betul. Tentang perjalanan mencari jati diri. Iya, betul sekali. Jadi di dalam perjalanan kita mencari jati diri itu kita menemukan apa aja nih ternyata. Mungkin saat kita melaksanakan itu kayak berat banget. Hidup ini kok gini banget. Tapi ternyata setelah seiring berjalannya waktu, itu membentuk pribadi yang kamu hebat banget. Iya lagi. Oh, hebat banget. Iya lagi. Ternyata di mata orang itu hebat gitu. Tanpa kita sadari. Gitu. Sekali lagi. Ya lagi. Nyomot. Nyomot. Next. Oke. Jadi yang mau kita anu-anuin. Awal banget. Iya. Ini apa nih, Cak? Ayo, Cak. Apa ya, Cak? Ini, Cak. Bentar ya. Kita nyontek dulu, Cak. Harap maklum. Masih pemula sepuh. Contekannya. Jangan sedih. Kita banyak yang akan dibahas. Betul sekali. Yang pertama, apa nilai-nilai yang penting bagi saya dalam hidup? Apa tuh, Cak, yang penting hidup, Cak? Hidup tuh sebenarnya nyari apa sih, Cak? Nyari. Kalau aku ya, nyari tenang. Tapi itu akan susah ya. Bahkan orang yang mungkin sudah nggak ada aja butuh didoakan supaya tenang. Jadi kayak kita cari tenang itu, tapi itu susah. Betul. Makanya yang bikin kita survive itu sebenarnya karena kita mengusahakan si tenang itu, gak sih? Iya nggak sih? Iya lagi. Kita mengusahakan banget supaya hidup kita lebih tenang. Ya meskipun tenang itu bakal susah aja gitu, dirasakan, digapai itu bakal susah. Ya at least kita mengusahakan. Tadi pertanyaannya apa tuh, Dek? Apa ya? Dek. Nomor berapa? Nomor pertama. Apa nilai-nilai yang penting bagi saya dalam hidup? Yang penting ya. Kamu dulu atau aku dulu? Kamu dulu deh. Kalau aku satu, kejujuran. Oh iya lagi. Kadang orang tuh gini ya, merasa nggak enak kalau berkata jujur. Jadi lebih memilih berbohong. Padahal kalau berbohong itu bakal makin gede lagi nggak sih masalahnya? Iya, bakal kebohongan yang kita bikin tuh bakal lebih besar terus lagi. malah makin kemana-mana gitu jatuhnya. Jadi mending jujur, ya sesuai realita aja gitu. Iya betul. Iya kan? Betul, sesuai realita. Kalau memang kita adalah orang yang A, ya udah. Kita tunjukkan aja kalau kita sebenarnya A. Betul. Si kejujuran. Terus apa lagi ya? Kalau aku sopan santun. Ya itu lagi attitude ya, penting. It's really important. Betul. Karena sekarang kalau orang baik banyak. Banyak. Tapi belum tentu dia punya sopan santun yang ini ya. Ya mungkin lah hatinya baik, ya secara hati baik. Tapi tentunya di luar ini secara fisik kita juga butuh sesuatu yang sebagai pengantar. Kalau hati kita tuh baik, lebih baik lagi kalau kita lakukan gitu. Kebaikan itu kita kerjakan melalui apa ya, melalui tindakan. Kita punya value gitu loh. Ya betul. Jadi nggak sembarangan sebenarnya, tidak semena-mena. Betul. Apa lagi, Cak? Aku ya itu sih, kalau aku lebih respect sama orang-orang yang menjunjung tinggi ini mencintai dirinya sendiri. Self love gitu ya. Betul, menurutku itu orang yang sudah berdamai dengan dirinya itu kayaknya hidupnya bakal enak aja gitu. Auranya yang kita rasain enak ya. Auranya tuh jadi lebih bagus gitu. Itu
entah itu di pertemanan, hubungan, kalau dengan dirinya sendiri itu sudah clear, Ya. kayaknya itu bagus banget loh. Iya. Pertemanannya, pekerjaannya, Pasangannya, gitu. itu kayaknya bagus banget gitu. Jadi empatinya juga bakal besar, Gede. itu membawa kebaikan untuk dirinya sendiri juga akan lebih besar gitu. Iya, betul. Dari mencintai diri sendiri. Betul. Adalah kunci. Kunci itu sih. Kita kayaknya harus punya ini sendiri ya. Gimana ini? Ngemot. Gayanya Askal sih. Terus apa lagi? Kamu? Apa ya? Aku apa ya? Lebih ke ini sih, apa adanya sebenarnya. Ya. Jadi diri sendiri. Jadi Betul. menurutku kita sebenarnya nggak perlu Topeng ya. iya, kita tuh nggak Tidak perlu perlu topeng. topeng. Karena pada akhirnya kita tuh milih diri sendiri nggak sih? Kayak pada akhirnya kita selalu menomorsatukan diri kita, kenapa kita harus pakai topeng atau jadi kayak orang lain, atau kita begini-begini karena pengen disanjung, dipuji atau Iya, apa segala iya. macam. Menurutku nggak perlu gitu. Jadi ya Ya, udah apalagi apa ini adanya sih aja. lingkungan, pertemanan, persahabatan, Betul. hubungan antar personal gitu Iya, ya. Hubungan antar betul. personal tuh menurutku kalau bener itu, kalau kita lebih apa adanya, Betul. maka lawan kita tuh akan lebih tahu gitu, Iya. tahu dari awal bagaimana kita, Betul, habit kita, betul. itu lebih enak akhirnya. Lebih tenang karena ngerasa nggak ditipu, Iya betul. tertipu. Iya lagi bener. Terus ini ya, kalau kita itu apa adanya di pertemanan juga, temen tuh bakal respect banget ya sih sama kita. Ya karena aku udah tahu kayak udah kita bentukannya kayak gitu. Kayak gini, Gitu. jadi teman-teman yang lain itu langsung ini bisa adaptasi gitu. Iya lagi. Tanpa harus mengira-ngira nih. Iya Kalau lagi. aku seperti ini, melangkah seperti ini, temanku marah ya, si ini marah nggak ya? Kan kita nggak perlu menerka-nerka gitu. Kita tahu pasti jawabannya itu. Di dalam pertemanan tuh seperti itu. Kita tidak butuh alasan untuk berteman sebenarnya. Iya lagi. Asal kita apa adanya gitu Betul. kan. Karena ini pengalaman aku ya. Aku berteman itu, ada temanku yang dari SMP sampai sekarang, aku umur hampir 30 tahun. Jadi aku kenal dia itu di usiaku Berapa tuh? 14. Masih. 14 ya? 12? 12 tuh SD apa? 12 itu awal SMP nggak sih? Oh ya lah. SMP kelas 1 lah ya. Oh iya, betul. Ya, SMP kelas 1 ya, sekitar umur 12 tahun. Mm-mm. Terus sekarang aku usianya berapa? Hampir 30. Ya, Berarti pertemananku udah berapa tahun itu? bertahun-tahun. Bertahun-tahun, 18 tahun ya. Ya. Dan itu dia benar-benar tahu bagaimana aku juga tahu bagaimana dia. Ya. Jadi kita tuh kayak meskipun jarang komunikasi, tapi kalau ketemu tuh seru. Iya lagi. Jadi lebih Iya lagi. bondingnya tuh lebih terjaga karena dari apa adanya itu. Jadi dia tahu gimana masa remajaku yang Oke. yang bandel, yang gimana gitu, yang sampai aku mengalami fase jadi introvert gitu, dia tahu gitu. Dan dia nggak ini deh, nggak mempermasalahkan itu, Ya. karena menurut dia juga proses hidup gak sih? Iya lagi. Ya temanku begini proses hidupnya gitu. Tenggang rasanya juga akhirnya dia besar, empatinya besar, tenggang rasanya besar, dan itu akhirnya aku menerapkan hal yang sama. Itu yang bikin akhirnya pertemanan kita tuh bisa panjang banget tanpa konflik yang Gimana gitu ya. yang aneh-aneh. Oh, mantap. Udah ini ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Betul. Bentar ya. Nanti kita cut aja ya, Kak. Boleh.
apa tujuan hidup dan bagaimana dapat mencapainya. Tujuan hidup. Tujuan hidup dan gimana cara kita buat menggapai itu. Berat ya Cak ya. Iya, Cak. Pertanyaannya berat banget nih Cak. Berat sekali, Cak. Kalau tujuan hidup ya, Gimana tuh? aku punya ini. Dari dulu tuh kalau ditanya mamaku mau jadi apa, aku selalu jawabnya jadi keran. Aku selalu menjawab menjadi keran untuk orang lain. Oke. Jadi itu aku berusaha membuat wadahnya, membuat lah pokoknya, membuat wadah yang dimana itu untuk orang banyak. Gitu. Oke. Jadi Menampung itu orang banyak ya. entah itu dari hobi, Iya. entah itu pekerjaan, Iya. terus apa lagi ya? Yang inilah ya, yang lebih ke sosial sih. Oke. Sosial. Mm-mm. Kalau sekarang kalau dibilang tujuannya udah tercapai belum, kayaknya belum semua. Iya lagi. Sedang proses. Sedang proses. Sedang diusahakan. Diusahakan. Tuh. Kalau kamu? Kalau aku tujuan hidup dan gimana cara menggapainya sebenarnya lebih ke manifestasi sih. Oke. Selalu Dengan- ini ya, mengafirmasi iya, positifnya. Betul. Berdoa dan berusaha gimana cara kita mendapatkan itu dan gimana caranya ke sana. Kalau menurutku perlu adanya apa ya, evaluasi. Jadi kayak ketika kita dapat satu proyek dan ternyata itu di luar ekspektasi kita nggak apa-apa loh untuk mundur dan mengevaluasi apa aja yang perlu diperbaiki untuk langkah lebih jauh lagi. Jadi kalau menurutku ya gitu. Jadi manifestasi kalau misalnya kita bisa, kita mampu gitu loh sebenarnya. Jadi kayak jangan ragu karena kita kan biasanya kan ini kan ragu karena menurut apa? Iya. Menurut orang mungkin kemampuan kita tuh terbatas. Betul. Jadi menurutku ya udah kerahkan semua yang kita bisa. Ya, ini yang sedang aku kerjakan sih. Terus kalau misalnya ada apa-apa tulis sedetail mungkin karena apa keinginan kita gitu Iya, ya. Kita keinginan menulis kita. journaling ya. Iya. Journaling apa yang ingin kita capai, apa tujuan Betul. kita. Karena ketika tujuan itu semakin detail kita tulis, itu kemungkinan berhasil Semakin besar semakin ya. besar gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu, kita tulis aja semua hal yang sebenarnya di luar kemampuan kita gitu. Oke. Tahu enggaknya juga ya pasti ada jalannya kok. Ya, Pasti benar-benar. ke sana ada jalannya gitu. Benar-benar. Gitu. Ini kalau tujuan-tujuan seperti ini ya, ini beberapa udah aku lakukan. Gitu. Kayak misalnya aku tujuanku membangun usaha gitu misalnya. Itu bukan untuk aku sebenarnya. Ya. Untuk memberdayakan seperti ibu-ibu, terus biasanya kan mereka di rumah gitu. Tapi dengan kita memiliki wadah dan itu berguna, mereka tuh mereka pasti dengan apa ya bisa ini sebenarnya kita membantu mereka untuk upgrade diri mereka. Betul. Dengan segala keterbatasan yang aku punya tentunya ya. Betul. Terus kayak di kampus gitu kan, kita suka olahraga, ya udah kita bikin Gas kan. UKM, alhamdulillah udah jalan. Terus kita pengen bangun relasi misalnya dari olahraga, ya udah ayo kita bikin. Betul. Akhirnya kita punya juga udah kayak organisasi kecil-kecilan ya. Betul. Dan nah aku sukanya kayak gitu. Aku suka membuat suatu wadah untuk yang isinya tuh orang banyak, Betul. yang merasakan manfaatnya juga orang banyak. Betul. Itu tujuan hidupku sih. Pada akhirnya kita punya power untuk menggenggam semua orang ya. Iya. Dari orang Meskipun gitu. meskipun tangannya cuma dua ya, Iya. tapi pasti dibantu dengan tangan-tangan yang lain. Betul. Kalau kita mengusahakan, orang lain juga pasti mengusahakan mengusahakan. kok. Jadi sama-sama bergantung gitu. Betul.
Betul. Lanjut, Ya, lanjut lagi, Cak, lagi. yuk, lanjut. Next. Bentar, Cak. Kelebihan dan kekurangan saya dan bagaimana dapat memaafkannya. Buset, kelebihan dan kekurangan nih, Cak. Gimana? Dalam banget nih. Siapa dulu nih? Kamu dulu. Aku dulu deh ya. Kalau kekurangan banyak. Kalau kelebihan ya namanya ya. juga manusia ya. Bukan Nabi Boy. Gimana nih Cak? Aku kasih kekurangan sekaligus gimana cara aku mengatasinya ya. Oke, boleh. Jadi sebenarnya kalau kekurangan ini aku orangnya gampang lupa gitu. Karena saking banyaknya hal yang akan dilakukan, jadi selalu banyak yang luput-luput gitu, selalu banyak yang lupa kayak apa segala macam. Banyak yang gitu. ke-skip ya. Banyak yang ke-skip gitu. Pada akhirnya kita butuh sesuatu untuk ngebantu itu supaya nggak lupa-lupa gitu. Jadi caraku untuk nggak lupa, aku biasanya to-do list atau nulis di buku tentang Jurnal. Iya, buku jurnal tentang schedule hari ini tuh ada apa aja, Iya. terus di jam berapa aja gitu. Terus ya dicatat sedetail mungkin karena biar tidak terjadi luput-luput itu. Iya, betul. Begitu. Kalau aku nggak tahu ya, ambisius itu dia termasuk kekurangan atau kelebihan. Kelebihan sih kayaknya. Tapi kalau, nah masalahnya aku tuh kalau melakukan sesuatu Ya. pasti all out. Siap. Jatuhnya bakal freak banget gitu loh. Ya. Sebenarnya itu nggak bagus untuk diri sendiri. Ya. Jadi kayak nge-push diriku sampai akhirnya tuh capek sendiri gitu. Jadi kewalahan sendiri. Iya, jadi kewalahan sendiri gitu. Dengan segala ambisiku itu Betul. ternyata memang nggak bisa aku genggam berbarengan. Betul. Jadi mungkin akan kalau sekarang itu lebih ke itu jurnal. Betul. Jurnal itu menolong akhirnya. Jadi mana dulu yang harus diprioritaskan, Iya. yang harus segera diselesaikan, itu akan itu akan aku kerjakan dengan optimal gitu. Jadi misalnya untuk bebarengan itu, kalau dulu tuh aku berusaha multitasking itu. Oke. Sampai akhirnya tuh jadinya ternyata fisikku nggak kuat. Jadinya ringkih Cak gitu. Tapi akhirnya aku bisa mengatasi itu dengan segala kesibukan kuliah, bekerja, terus olahraga yang begitu padatnya gitu, mengurus organisasi, terus belum lagi kegiatan di luar. Betul. Itu memang harus di jurnal dan to-do list. Itu bakal bikin apa yang kita lakukan itu terarah gitu gak sih? Iya lagi. Dan akhirnya terselesaikan gitu. Iya, masih selesai. Terselesaikan. Jadi nggak harus ambisiku yang ayo semuanya harus selesai, semuanya harus perfect, semuanya harus gitu. Betul. Ternyata pelan-pelan agak direda. Ya, betul. Dengan cara yaitu kita menulis apa yang jadi prioritas. Betul. Jika sudah ada tersusun prioritasnya, ya sudah kita kerjakan dari yang paling atas. Apa dulu yang harus diselesaikan? Iya, betul. Pada akhirnya kita harus nentuin skala prioritas ya. Jadi, Betul. Skala seberapa prioritasnya besar. di Betul. kita bikin sendiri. Yang tahu Iya. kita, jadi ya kita bikin sendiri. Betul. Jadi seberapa gede prioritasnya juga semakin mantep juga di sana. Jadi ya itu ambisinya gede banget nih Cak. Ternyata tubuhnya nih nggak kuat. Iya, Cak. Jadinya itu Nggak kuat, Cak. jadi kekurangan juga. Jadi hal-hal yang freak gitu untuk diri sendiri. Next, apa yang membuat saya bahagia dan puas dalam hidup? Sebenarnya ini gak sih Kak, kita hidup mencari kenapa kita mengiyakan 77 pertanyaan. 7 ya. Iya, jadi kayak kita tuh kudu mencari kayak apa sih yang kita cari gitu.
Terus Iya. 77 pertanyaan itu apa? Apa, Gitu. ya. Sampai akhirnya kita mengatakan Iya. dan dilahirkan jadinya ini. Ini mau dijawab serius atau guyon ya? Serius dan guyon mix lah kita. Kalau aku kayaknya karena kopi deh. Karena mie ayam. Oh, di dunia ada bakso sama kopi nih. Iya nih, kenapa Iya. enggak nih? Langsung jawab iya, langsung lahir aku. brodol. Kayaknya gara-gara kopi sama bakso sih katanya. Iya gak sih? Betul, ada aja gitu. Tapi apa ya kalau sebenarnya yang kita cari ya? Iya lagi apa ya? Itu 77 pertanyaan itu apa aja ya, Cak? Pertanyaannya, Cak? Ya itu masih ini gak sih? Masih kita tuh kayak masih meraba-raba Ya, gitu. masih meraba-raba. Untuk melangkah juga ini Iya, kebingungan sebenarnya. kebingungan, betul. Di usiaku yang awal 30 ini juga aku bingung. Saya juga bingung. Aku harus kemana? Tolong Aku harus dong. ngapain? Aduh, Cak, tolong. Itu ternyata masih mencari sih. Iya, Kalau yang betul. 77 pertanyaan itu masih kita Iya, cari. meraba-raba gitu. Hmm. Tapi yang ngebuat kita senang tuh apa sih, Kak? Kalau hidup Kalau aku ya, senang. apa ya? Kalau dilihat dari Apa tuh? pengalaman aku ya, Ya, aku senang kalau orang sekitarku itu juga senang karena ada aku. memberi dampak ya. Iya, iya. Memberi dampak untuk mereka. Betul. Itu yang bikin aku senang. Ya, kita jadi bermanfaat. Iya lagi. Kita Sebenarnya kita bermanfaat tapi bukan kita bisa dimanfaatkan gitu. betul. Pada akhirnya aku senang ketika kita merasa ada yang membutuhkan Dibutuhkan. bantuan kita dengan skill yang kita punya. Betul. Gitu. Itu Karena- sebenarnya ini nggak sih, Kak, poin paling atas? Ya sih. Iya sih. Iya itu lagi. yang bikin itu yang bikin aku senang ya sejauh ini. Setiap Ya lagi. keberadaanku ini selama bermanfaat. Nah, di situ aku Kenapa enggak? seneng, iya. Selama aku bisa membantu, aku bisa menolong, kenapa enggak? Betul. Aku akan membantunya dengan senang hati. Iya lagi. Iya lagi. Selanjutnya apa Cak? Selanjutnya, Cak. Apa? Nomor berapa tadi? Oh, bagaimana saya ingin dikenal oleh orang lain dan apa reputasi yang ingin saya bangun. Ini lebih ke bangun personal branding ya. Oh, personal branding ya. Iya. Gimana tuh? Gimana? Kalau aku Hmm? hangat dan dingin. Gimana tuh maksudnya, Hangat Cak? dan dingin ya. Untuk lapisan terluar, aku pengen aku tuh susah didekati, gitu. Mantap. Susah di inilah ya. Iya. Seperti susah didekati lah, apalagi untuk lawan jenis. Oke. Tapi sebenarnya kalau sudah dekat dengan aku pastikan aku adalah orang yang hangat. Oh, Gitu. siap. Jadi kalian seperti mengupas bawang. Aku ingin seperti itu. Jadi mungkin di awal agak susah mengupasnya gitu. Tapi ternyata Lama-lama bisa ya. lama-lama bisa. Meskipun agak berlinang air mata, kalian harus effort gitu. Harus effort. Kok jadi personal gini? Ya kan personal branding. Kalau aku pengen dikenal dengan orang yang ceria, terus apa adanya, Happy ya, happy, bawahnya happy. gitu. Tapi ketika mereka kenal aku lebih dalam, kok ternyata kok serius banget gitu. Jadi pembahasannya Kebalikan tuh- ya. Iya, jadi Kebalikanku nih. oke lah aku di luar ketawa apa segala macam apa. Tapi ternyata didekati susah. Ya gitu, didekati ternyata butuh effort yang besar gitu loh untuk ke arah sana. Iya. Kalau berarti sebenarnya gini perumpamaannya. Perumpamaannya. Kita ada rumah nih, rumah. Aku adalah pagar yang di luar, baru halamannya luas. Iya. Kalau dia halamannya luas,
baru pagarnya yang dekat rumah. Oh siap, iya Gitu. lagi. Iya lagi. Analoginya seperti itu. Iya betul. Mungkin karena ini ya apa ya perbedaan Usia. usia juga iya. Ya. Terus apa lagi? Hmm, Pola pikir nggak sih? Kak? Iya sih. Pola Bisa. pikir. Semua bisa jadi mungkin. Jadi tapi ada satu kesamaan ini di sini. Jadi ketika ada orang lain ternyata tertarik dalam ikatan pengen mengenal jadi teman, kita welcome gitu. Tapi ternyata orang itu memberi sinyal yang apa ya pengen lebih gitu ya, Iya, pengen iya. lebih gitu. Jadi kita mau nggak mau kudu siaga gitu loh, kayak kita kudu siap apa segala macam dengan resiko yang sebenarnya orang itu menawarkan apa. Jadi kayak misalnya oke, dia kenal kita kayak ceria, happy, diajak curhat enak, diajak main enak apa segala macam. Cuman ketika di titik tertentu terus dia melihat kita yang asli, kok kamu Ternyata gini orangnya. Iya, jadi kayak terkaget-kaget gitu loh orangnya dengan kita yang begini kayak ketawa apa segala macam, ini Ternyata setelah kenal setiap dikuliti itu akan menemukan iya sesuatu. betul, sesuatu yang sebenarnya yang hanya akan diketahui oleh orang terdekat. iya lagi. Jadi orang tuh Iya lagi. hanya bisa melihat lapisan bungkus terluarnya. Meskipun Iya. kita tidak berusaha memakai topeng, Iya. tapi ya itu. Pada yang akhirnya orang akan- terdekat doang yang tahu. Mm-mm. Betul. Jadi yang mereka tahu hanya secara Iya. fisik luar aja. Betul. Terus vibes yang kita Vibes tawarkan yang kita juga ya tawarkan. gitu. Nah, Betul. next. Nomor 6. Apa yang saya percayai tentang diri saya sendiri dan bagaimana saya memperkuat kepercayaan diri sendiri. Oh ini maksudnya gimana cara kita percaya sama diri sendiri gitu loh. percaya dengan diri sendiri. Iya, sebenarnya lebih ke afirmasi nggak sih ya? Iya sih. Cara kita membangun diri kita itu Iya. sebenarnya dari afirmasi, Terus feeling, intuisi. teh, Mainkan intuisi kalian, Cak. Mainkan. edan. Tapi benar ya, sejauh ini aku kadang takut dengan intuisiku. Karena selalu benar nggak sih, Cak? Iya lagi. Anjrit. Iya lagi. Karena pada akhirnya kebanyakan benernya daripada Iya. salahnya. Oke, salah tapi selalu luput hal kecil yang sebenarnya nggak begitu penting. Cuman kalau untuk hal yang penting, kenapa selalu tepat sasaran gitu loh? Iya, jadi kayak misalnya gini ya, kita menghadapi satu masalah gitu. Ya, Dalam untuk memilih A dan B itu Ya. kadang kayak ada pergejolakan iya gitu, betul. gejolak batin. Betul. Kalau apalagi perempuan ya lebih dominan pakai feeling Iya lagi. daripada thinkingnya. Iya lagi. Nah, di situ sebenarnya peran intuisinya. Iya lagi. Kalau pakai perasaan aja sering bener nih, Cak. Aduh, gimana cara? Gimana kalau logikanya ikut main nih, Cak? Itu sih hebatnya perempuan, ya kan? Tapi selalu bener loh Kak selama ini Kak. Iya, itu lebih ke itu mainin intuisinya, Iya. intuisi kita. Tapi sebenarnya kita juga selain asal-asalan menebak, tapi Kita pakai ini. kita juga melihat entah itu dari gestur, Iya. entah itu dari vibes yang mereka tawarkan, Iya, terus betul. dari cara pembawaan diri mereka, Betul sekali. entah itu meyakinkan atau tidak. Kadang kita sudah bisa membaca Iya. gitu. Kayak cepat gitu ya. Apa isi bacanya. kepala itu kadang terbaca dari gestur, Iya, gitu cara dia komunikasi, mimik muka, mimik muka, body language segala Waduh, macam. semuanya bisa. Ketebak gitu. Iya, makanya tiba-tiba intuisi kita bilang jangan dekat gitu. Iya. Jangan dekat. Jangan dekat gitu. Ya, itu karena kita sudah ini ya kayak men-screening gitu. Iya lagi. Men-screening dari atas sampai bawah, kita Iya lagi. screening. Duh, gak bisa nih aku sama orang ini. Nggak bisa nih. Aduh, energiku bakal ke-drain banget nih kalau sama orang ini. Sebenarnya mereka punya potensi bibit problem ya. Yang Iya, kita sebenarnya membaca nggak itu. cuma awal doang gitu. Kita membaca itu sebenarnya. Iya, ternyata semakin dalam semakin kenal keluar Ternyata semua. iya, gitu. Ternyata iya lagi.
Kenapa jadi personal gini? Karena itu terlalu sering terjadi gitu. Iya. Jadi akhirnya kita terlatih untuk membaca situasi, Iya. membaca gestur, membaca ya itulah. Jadi kita Body language orang. tahu harus seperti apa. Kita tahu harus Itu ngapain. sebenarnya ini enggak sih Apa. self defense kita. Iya, defense. Bisa jadi self defense kita ya dengan kita melihat orang, men-screening dia. Iya. Memprotek diri kita Ya, sendiri. itu sebenarnya memprotek diri kita untuk Betul. tidak terlibat masalah terlalu jauh. Iya, Cak. Gitu. Gitu. Kalau aku gitu ya. Betul sekali. Mantap, Cak. Lanjut, Cak. Aduh, Cak. Ini nomor berapa kita, Cak? Nomor 7. Bagaimana saya menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup dan apa saja yang saya pelajari dari pengalaman tersebut. Wow. Tantangan, kesulitan, dan gimana cara kita pelajari. Tantangan dan kesulitan hidup. Apa ya tantangan hidup? Ujian hidup kan? Iya. Ujian hidup dan Apapun gimana cara kita survive masalahnya, gitu. iya. Oh, siap. Pada akhirnya kita sendirian. Iya, Cak. Pada akhirnya kita berdiri di kaki kita sendiri. Ya betul. Pada akhirnya yaitu apa yang kita usahakan itu ya karena diri kita sendiri. Iya, betul. Kita berusaha keluar dari masalah, kita mencari solusi, kita Betul. mencari jalan, kita mencari cara untuk bertahan, Kita entah itu survive. bertahan atau keluar, Ya, ya itu karena diri kita sendiri, iya lagi. ya kan? Jadi kayaknya sangat wajar kalau ada orang yang trust issue ya, Iya, dengan Cak. orang lain. Trust issue, Cak. Trust issue dengan orang lain yang mungkin satu saat dia kesulitan, Ya. saat dia meminta tolong, Hmm. sangat banyak menerima penolakan. Iya. Yang kedua, Heeh. saat dia bertemu dengan orang, Ya, menceritakan perjalanannya, kisahnya, ya, itu justru dijudge. ya. Ya lagi. Itu yang kedua. Dan Hmm. yang ketiga bisa jadi Kak saat mengalami masalah, Ya. problem, dia hanya ditemani diri dia sendiri. Iya, Cak. Gimana, Cak? Karena saat bertanya dengan orang lain, meminta bantuan itu tadi, pertama dan kedua itu Iya, betul. terlalu banyak penolakan dan rasa sakit hati yang dirasakan. Iya. Jadi lebih baik aku sendiri Sendiri aja, aja, sendiri gitu. aja. Semua aku bisa menyelesaikannya semua sendiri. Tapi bentar aku ngopi dulu. Betul, pada akhirnya kita survive sendiri karena ketika kita berada di titik terendah dalam hidup kita, yang ada itu ya cuma diri kita sebenarnya. Orang lain sebenarnya nggak bisa nolong karena pertolongan yang akan diberikan tuh sebenarnya langsung diberikan ke Tuhan untuk kita. Karena menurutku untuk level manusia, kayaknya manusia tuh nggak mampu, mereka nggak ada di level sana gitu. Jadi ketika kita berada di titik kita yang paling rendah, yang cuman ada diri kita sendirian ini, kita ngerasa kalau di dunia ini kita cuman sendirian. Ya disitulah Tuhan bakal menolong kita dengan cara apapun. Ajaib banget. Sarah. Ajaib banget. Jadi ketika kita mencoba untuk survive pelan-pelan segala macam, akan dimudahkan ya, akan diberi jalan pelan-pelan, itu kayak dituntun gitu loh Kak, kayak gitu. Iya, kayak Mau dikasih kemana, tahu. mau kemana. Iya. Ada aja gitu caranya. Ada aja lewat dari Dan mana kadang aja. tuh yang membantu justru Betul. kayak orang-orang yang nggak akan ada bener, Kak. ekspektasi kita, guys. Asli, Kak. Betul. Asli, Kayak Kak. kok tiba-tiba si ini memberi Iya. informasi, kok tiba-tiba tuh ada aja uluran tangan dari Iya. orang-orang yang wah kita baru pertama kenal loh, kita baru pertama ketemu Betul. loh, ya ampun. Membuka jalan sekali ya untuk kita. Iya benar. Betul. Dan itu sih kalau menurutku ya mungkin orang lain itu bisa menemani kita berjalan, tapi nggak ada yang bisa menggantikan kita berjalan. Kita jalannya pakai Iya. kaki kita sendiri kan. Iya, jalan sendiri, Kak. Kaki kita sendiri. Nggak ada.
menurutku ada masanya dimana bahkan keluarga atau teman terdekat kita itu sebenarnya nggak bisa kita tuntun gitu, pada akhirnya kita juga berjalan sendiri. Setuju. Iya, setuju sekali. Mantap. Pertanyaan terakhir, apa peran saya dalam masyarakat dan bagaimana saya dapat memberikan kontribusi positif? Sebenarnya itu tadi nggak sih Kak? Sebagai wadah, Sebagai kita wadah, ya. merasa betul. bermanfaat bagi orang lain. Itu sih. Jadi kehidupan kita yang satu kali ini, Ya. kalaupun kita tidak bisa banyak memberi Bantuan, bantuan, ya. pertolongan gitu ya, entah itu materi dan non materi, tapi paling tidak kita sudah memberikan wadahnya. Walaupun kecil ya, Meskipun kecil, walaupun sekecil kecil. apapun, Iya. menurutku wadah itu nantinya akan diisi oleh orang-orang yang akan hebat nanti. Butuhkan nggak sih Kak sebenarnya Orang-orang yang akan hebat nantinya. Iya. Meskipun saat ini porsi yang kita berikan tuh hanya segini, Iya, hanya kecil. sangat kecil, tapi dengan seiringnya waktu, usaha, doa, kayaknya nggak ada yang nggak mungkin. Iya Itu lagi. akan menjadi besar. Iya lagi. Kalau Siti dulu aja. Jadi kesimpulannya adalah apa Cak? apa nih Cak? Tiba-tiba tembak kesimpulan. Kan kaget. Sebenarnya kalau misalnya kita kan mencari jati diri di sekarang, menurutku lebih banyak begini sih, lebih banyakin experience, networking untuk siapa tahu jalur-jalur mana yang akan terbuka. Ya, kita nggak pernah Ini tahu. bener. Terus ini ya, kalau versi aku, kita akan tumbuh Ya, sendiri, ya, kita akan tumbuh di kesunyian, kesepian, ya, dan betul. kita akan menantang dunia yang sangat ramai ini. Kita akan menggebrak dunia ini. Iya betul. Jadi untuk teman-teman ya yang mungkin mendengarkan sedang di fase melawan dunia yang Di fase berisik, titik terendah ya, dia. melawan dunia yang berisik, Ya. melawan kesendirian ini gitu. Merasa bahwa Merasa kamu sendiri, aku sendiri. sendiri banget. Iya. Ya itu prosesnya guys. Iya. Itu prosesnya. Betul. Kalian akan menemukan siapa diri kalian, betapa hebatnya diri kalian, betapa hebatnya doa kalian. Betul. Di situ. Betul. Betul. Jadi kalian tuh seperti di push Ya, to the limit udah limit. Sudah poin. sampai kalian itu benar-benar tahu, Ya. sadar ternyata itu akan membentuk diri kalian yang nantinya versi versi lebih terbaik baik, ya. kalian. Iya. Betul sekali. Jadi jangan lupa cintai diri kalian. Betul. Cintai diri Self kalian. love number one. Jadi Bye-bye. jadi gitu ya guys. Ya, jadi begitu teman-teman. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bye bye. Cut. Oke. Ini topik selanjutnya akan kita bahas apa Kak? Langsung. Enggak. Ini Udah nanti kematikan. aku jadiin di belakang video. Di video kedua rencananya kita Rencananya apa? bahas kita bahas ini nggak sih MBTI. Kita bahas ini enggak sih love language pasangan? Yang mana dulu nih? Dalam tuh dalam. Ayo di vote ya teman-teman. Di Ya, vote. jadi ada dua nih. Kalian tertarik dengan love language atau MBTI nih? Betul. Jadi kita akan membahas MBTI. Ya. Dan love language, 5 love language. Betul. Yuk. Ditunggu vote-nya. Bye bye. Bye bye. Bye bye.